Tuhan ya, kita tetap di tempat ini adik-adik. Jadi kita firman Tuhannya tidak kembali ke kelas, tetapi kita gabungan di tempat ini. Oke, kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya untuk kepala-kepala kelas nanti jam 7.30 bisa naik ke atas ya, karena acaranya untuk murid-murid SM yang di lantai 5 yang kelas kecil sudah mulai, jadi kepala-kepala kelas bisa membantu di atas, nanti 7.30 bisa naik. Oke, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini sesuai dengan tema kita. Hari ini kita merayakan apa adik-adik? Kemerdekaan. Hari kemerdekaan ya. Kemarin kita merayakan hari kemerdekaan dan kita mau merenungkan apa arti kemerdekaan itu buat kita semua ya. Firman Tuhan pagi hari ini beri judul Merdeka dan Menjadi Anak. Ini bukan hanya merdeka, tetapi kita akan melihat bahwa kita ini dimerdekakan untuk menjadi anak. Bukan hanya anaknya papa mama, bukan ya, tetapi kita dimerdekakan dan menjadi anak-anak Allah. Kita akan lihat bersama-sama di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Adik bisa buka Alkitabnya bersama-sama. Roma pasal yang ketiga ayat 23. Roma 3 ayat 23. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Nah, oke, kalau gitu kita bisa baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama hitungan ketiga, semuanya bersuara. Oke. Om Pandu dari depan. Roma 3 ayat 23. 1 2 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kemuliaan Allah. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 3:23, semua manusia itu telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini pasti dalam keadaan yang berdosa. Sebab itu kenapa kok pagi hari ini kita belajar melalui firman Tuhan bahwa kita hidup ini harus dimerdekakan. Sebab saat adik-adik lahir ke dalam dunia ini, semuanya sudah pasti dalam keadaan berdosa. Dan bisa dikatakan semua manusia yang lahir ke dalam dunia ini terlahir sebagai hamba dosa. Loh, kok bisa Om? Mau kasih contoh ya, mau kasih contoh. Siapa yang pernah berbohong? Angkat tangan dalam hati. Siapa yang pernah tidak nurut sama orang tuanya? Angkat tangan dalam hati, ngaku sama Tuhan. Siapa yang suka membantah orang tua? Siapa yang pernah bertengkar? Angkat tangan dalam hati, ngaku sama Tuhan pagi ini. Sekarang Om tanya, siapa yang ngajarin adik-adik seperti itu? Ada yang ngajarkan? Gak ada ya. Masa papa mamanya adik-adik, kamu kalau diganggu temanmu, wah sikat aja gitu. Masa ngajarin begitu? Enggak dong ya. Pasti paling-paling kalau diganggu sama temen, lapor sama guru ya, supaya gak diganggu lagi. Dan orang tua kalian pasti ngajarkan juga. Kalau ditanya A, jawabnya juga harus A. Artinya harus jawab dengan jujur. Jangan berbohong. Karena kalau orang berbohong, itu membuat orang di sekitarnya jadi tidak percaya sama kita. Orang tua kita masih mengajarkan sesuatu yang baik, tetapi tanpa disadari, adik-adik bisa berbuat yang jahat tanpa harus diajar. Kalau sesuatu yang baik, sifat-sifat yang baik, karakter yang baik, adik-adik harus diajarkan. Tetapi kalau sesuatu yang jahat, tidak perlu diajarkan, adik-adik sudah bisa melakukan. Itulah bukti bahwa manusia
Sejak dia terlahir di dalam dunia ini, dia sudah terlahir sebagai hamba dosa. Tidak ada yang mengajari. Dengan natural, adik-adik bisa berbuat sesuatu yang jahat. Sebab ketika manusia pertama itu jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ikatan dosa, natur manusia itu menjadi hidup di dalam ikatan dosa, hidup di dalam hawa nafsu kedagingannya sebagai manusia. Tidak bisa melepaskan diri. Sebab ketika manusia pertama jadi dalam dosa, berikutnya manusia berikutnya sampai saat ini, ketika manusia itu terlahir di dalam dunia, dia pasti terlahir sebagai manusia yang berdosa. Ini terjadi kepada kita semua. Sebab itu dikatakan di dalam Roma 7 ayat 19 sampai 24, dikatakan di situ diceritakan bahwa manusia itu, kita semua ini adalah manusia-manusia yang celaka. Sebab kita terlahir sebagai budak-budaknya dosa. Ikatan natur daripada kehidupan manusia itu lebih condong kepada dosa. Firman Tuhan mengatakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita semua masih hidup di dalam daging. Lebih mudah untuk berbuat dosa daripada kita berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah, di dalam Roma 7 ayat yang ke-25 dikatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa? Kita sudah dimerdekakan di dalam nama Yesus Kristus. Oleh nama Yesus kita dimerdekakan. Dan di dalam Yohanes 8:34 sampai 36, coba kita buka bersama-sama dan kita baca sekali lagi bersama-sama. Ya, Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Nanti Om akan bacakan ayat yang genap, adik-adik baca ayat yang ganjil. Jadi Om baca dulu 34, lalu adik-adik 35, lalu nanti kita baca bersama-sama ayat yang ke-36 ya. Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Om baca dulu 34 bersama ayat 35 adik-adik. Yang 36 kita baca sama-sama ya. Oke, Yohanes 8:34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Adik-adik 35. 1, 2, 3. Ayat 36 bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Di dalam Yohanes 8:34 kita bukan hanya dimerdekakan. Ayat 35 katakan, kita diangkat menjadi anak. Kita dimerdekakan dari perhambaan dosa, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Tidak berhenti sampai di situ. Tetapi kita semua diangkat menjadi anak. Ya, jadi diingat-ingat, bukan cuma dimerdekakan loh. Kalau zaman dulu masih ada perbudakan, seorang budak dimerdekakan, dijadikan orang merdeka. Mungkin ada orang yang menebus dia. Sudah, kamu bukan budak lagi, kamu jadi orang merdeka, ditebus kepada tuannya. Ya sudah, selesai, dia bukan budak lagi. Tetapi tidak diangkat jadi anak. Tetapi kita semua manusia yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bukan hanya dimerdekakan, tetapi kita diangkat menjadi anak-anak Allah.
Dikatakan di dalam firman Tuhan, anak tinggal di dalam rumah. Kita semua tinggal di dalam rumah. Rumah Bapak kita di mana? Di surga. Kalau rumah Papa kita di surga, artinya kita juga punya rumah di surga. Mana ada orang tua kita punya rumah sendiri, terus anaknya nggak boleh masuk. Ini rumahnya papa mama, enak aja, nggak boleh masuk, kalian bayar dulu. Ada orang tuanya begitu? Ada. Hah? Oh, pas remaja. Kalau sudah menikah kayak Om ya sudah nggak tinggal sama papa mama lagi, betul ya. Tetapi kalau masih anak-anak begini, ada yang orang tuanya nggak bolehin anaknya masuk rumahnya? Ada. Ya ada itu orang tua yang jahat ya, 1, 2 dari sekian juta, sekian miliar orang tua ya. Orang tua yang normal yang baik pasti mempersilahkan anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Orang tua yang jahat ya itu kembali lagi karena ada manusia yang masih hidup di dalam perhambaan dosa, sehingga sifat-sifatnya yang jahat itu masih ada. Karena kalau belum dimerdekakan, belum diangkat menjadi anak, keadaan manusia yang berdosa itu masih mengikat. Tetapi kita semua yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, yang sudah merdeka dan menerima keselamatan, kita bukan hanya menjadi dimerdekakan dari perhambaan, tetapi kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya. Sebab itu pagi hari ini kita melihat kita bukan hanya merdeka dari dosa, tetapi kita bisa lepas dari dosa. Itu yang Yohanes 8, 34, 36 sampai 36 katakan. Kita bisa lepas dari dosa. Kalau anak itu memerdekakan, kalau Yesus Kristus anak Allah itu memerdekakan kita, kita pun benar-benar merdeka. Dan bukan hanya itu, kita bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah artinya kita adalah ahli waris dari Bapa kita. Ahli waris akan kerajaan surga, tempat di mana Bapa kita tinggal. Sebab itu orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, setelah dia waktunya habis di dunia ini, dia tidak akan pernah takut, tidak pernah khawatir. Sebab kalau kita sebagai anak-anak Allah, setelah kita habis waktunya di dunia ini, kita sudah punya tempat yang pasti di surga. Pasti ada satu kafling atas nama Jeremy, atas nama Jason, gitu ya. Sudah ada namanya. Kalau kita jadi anak-anak Allah, sudah ada tempat yang pasti, tidak takut, tidak khawatir. Berapa banyak ada kesaksian orang yang belum diselamatkan, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia menghadapi masa-masa terakhirnya, ketika dia kritis, mungkin sedang sakit, dia jadi ketakutan sekali. Wah, takut. Ya mungkin dia sedang agak tidak sadar gitu, tetapi dalam ketidaksadarannya dia mengeram ketakutan. Begitu. Dia takut seperti seakan-akan melihat sesuatu sosok yang sangat menakutkan. Sebab orang yang belum mengenal Yesus, orang yang belum percaya kepada Tuhan, dia tidak punya tempat di dalam kekekalan, tidak punya tempat di surga. Karena itu juga adik-adik pagi hari ini kita diajarkan bersama-sama. Kalau ada saudara adik-adik, mungkin juga ada orang tua adik-adik, merasa sih sebagian besar sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya, orang tuanya kalian, anak kalian rata-rata kesini datang sama orang tua. Tetapi mungkin kalau ada orang tua, oma opa yang belum
percaya sama Tuhan Yesus, ceritakan tentang Tuhan Yesus. Ada saudara sepupu yang belum kenal Tuhan, ceritakan. Coba tanya begini, nanti aku mau cerita ya sesuatu kabar yang sangat gembira. Kabar apa? Ada ini tak ada bahasa, ada diskonan? Bukan. Aku mau cerita. Tak tanyain dulu sebelum aku cerita. Setiap manusia ini kalau nanti waktunya habis di dunia, artinya sudah mau meninggal atau mati begitu. Kemana kira-kira? Kemana ya? Ya ke surga. Pasti kan? Ya nggak tahu, tergantung perbuatannya. Orang yang belum mengenal Tuhan, mereka tidak mengerti. Mereka kira bahwa untuk masuk ke surga itu cukup dengan perbuatan baik. Tidak cukup ya. Untuk sampai ke surga harus melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Betul, adik-adik, semuanya luar biasa ya, sudah mengerti. Harus lewat Tuhan Yesus. Perbuatan baik kita di dunia itu adalah buah nyata ketika kita mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Ada buah-buah yang dihasilkan, yaitu perbuatan-perbuatan baik kita. Tetapi untuk sampai ke surga gak cukup lewat perbuatan baik. Lah, terus gimana dong? Mungkin saudara kita bertanya begitu. Mau tak kasih tahu, ada satu kepastian yang bisa membawa kita ke surga. Masa? Lewat siapa? Atau bagaimana caranya? Percaya sama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu pasti dapat tempat yang aman, yang pasti di dalam kerajaan surga. Ceritakan. Masa? Betul, itu yang firman Tuhan katakan. Tidak ada satu orang pun yang dapat sampai kepada Allah Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit di muka bumi ini yang daripadanya diberikan kuasa untuk menyelamatkan manusia. Hanya nama Yesus. Ceritakan. Jangan sampai kita punya oma opa tidak pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus, tidak pernah dengar keselamatan itu dari siapa sih. Ceritakan. Kita yang sudah diangkat sebagai anak, dimerdekakan dan diangkat menjadi anak, ceritakan supaya orang-orang yang kita kenal itu juga bisa dimerdekakan dari dosa dan diangkat juga menjadi anak sehingga punya tempat yang pasti di kerajaan surga. Ya, itu satu pesan yang pertama. Lalu yang kedua, kalau ada di antara adik-adik pada pagi hari ini yang mungkin ketika adik-adik renungkan, oh iya ya, saya ini kayaknya belum dimerdekakan, masih seringkali dan aku ulang-ulangi selalu, masih sering melawan orang tua, hampir setiap hari, setiap minggu kalau orang tua kasih tahu selalu marah, selalu membantah. Bertobat, minta ampun sama Tuhan, minta Tuhan Yesus untuk memerdekakan kita dari dosa. Adik-adik renungkan sama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Renungkan di hati kalian masing-masing. Benar nggak aku ini sudah betul-betul merdeka dari dosa? Betul nggak aku ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus? Betul nggak aku sudah diangkat sebagai anak? Kalau kita sudah merdeka dari dosa, sudah dimerdekakan dari dosa, dan Roh Kudus memimpin hidup kita, sehingga kita akan diangkat menjadi anak Allah yang menjadi ahli waris dari kerajaan surga. Kalau belum, pagi hari ini ngomong sama Tuhan, Tuhan,
aku masih banyak kesalahan. Aku masih terikat dengan dosa ini. Aku masih suka marah-marah, suka membantah orang tua. Aku masih suka mungkin berbohong. Mungkin aku terikat sama nyontek, Tuhan. Aku nyontek terus. Aku masih terikat dengan dosa. Minta Tuhan Yesus untuk memerdekakan kita pagi hari ini. Roh Kudusnya yang akan memberikan kita kekuatan. Dan kalau kita dimerdekakan dari dosa, kita semua akan diangkat menjadi apa, adik-adik? Menjadi anak Allah. Ya, dan kita akan punya tempat yang pasti di dalam kerajaan surga. Kita renungkan bersama-sama, dan biarlah kita semua dari tempat ini kita pulang. Kita nanti sebentar naik ke atas, ikutin acara basar. Tidak ada satupun di antara kita yang belum dimerdekakan. Tapi biarlah kita semua sudah dimerdekakan, dan bukan hanya merdeka, tetapi kita semua diangkat menjadi anak-anak. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menjamah hati setiap kita, mengingatkan kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Apakah kita sudah hidup lepas dari dosa? Apakah hidup kita sudah dimerdekakan dari dosa? Kalau belum, minta sama Tuhan. Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari perhambaan dosa. Dan bukan hanya dilepaskan dari perhambaan dan perbudakan dosa, kita juga akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita renungkan adik-adik yang mungkin ada kesalahan yang sering kali diulang-ulang. Ada dosa, nyontek, melawan orang tua, bahkan dosa-dosa yang lain yang orang guru-guru di sekolah minggu tidak ada yang tahu. Tapi mata di surga melihat kita semua. Minta ampun sama Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus Maha Pengasih. Dia sangat mengasihi anak-anaknya yang mau dengan rendah hati datang ke bawah kakinya untuk meminta ampun. Dan tidak hanya mengampuni, dia akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa hidup kami sebagai anak-anak Allah, sebagai orang beriman yang percaya kepadamu Tuhan. Kami semua yang percaya seharusnya kami sudah dimerdekakan dari dosa Tuhan, dan kami pun juga akan diangkat menjadi anak-anak. Mari Bapa, mari Roh Kudus berbicara lebih lagi kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu pagi hari ini tidak ada satupun yang pulang dari tempat ini masih dengan ikatan-ikatan dosa, tetapi semua anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini sudah dimerdekakan dari dosa dan sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, sehingga mereka punya satu tempat yang pasti, sebab mereka ada ahli waris kerajaan Tuhan. Kerajaan surga yang mulia, yang kekal, sudah Engkau sediakan buat setiap kami yang sudah merdeka lepas dari dosa dan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus yang berbicara lebih lagi buat anak-anak-Mu Tuhan sepanjang hari di dalam kehidupan mereka, sehingga anak-anak-Mu di tempat ini boleh makin bertumbuh, makin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengikuti acara dasar bersama-sama, kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar adik-adik ya.